Baik, 2 hari yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Gitas Boy. Ini maaf 2 hari nggak baca apa-apa. Ini 2 hari saya nengok anak saya jadi nggak sempat baca ginian. Mohon maaf Pak Prof, kira-kira apa yang dilakukan hacker sehingga bisa mengambil isi komputer kita dari jauh, bahkan memasukkan virus? Mohon pencerahannya Prof. Oke, jadi intinya sederhana aja sih. Apapun yang masuk ke komputer kita sebetulnya harus masukin softwarenya dulu ke komputer kita. Nah, ini yang seru nih. Bagaimana cara masukin software yang jahat ke komputer kita yang baik-baik gitu kan ya. Nah, caranya adalah bikin software supaya kita menginstal software itu sih ke dalam komputer kita. Oke, kalau udah softwarenya kayak itu diinstal, ya udah. Ini kalau softwarenya terserah yang bikinnya ya, bisa macam-macam bentuknya. Bisa ngerusak seperti ransomware, dia bisa ngancurin hard disk, bisa juga nanti softwarenya ngambil data yang ada di komputer. Ini bukan hanya komputer sih sebenarnya, bisa komputer, bisa handphone, bisa apa aja. Tapi itu softwarenya harus masuk dulu ke komputer kita. Nah, bagaimana menarik kita untuk menginstal software-software tadi? Cara yang paling sederhana adalah misal kita kerja pakai Word, pakai Doc segala macam. Itu terutama di Excel dan sebagainya itu ada makro. Makro itu kayak software kecil, subroutine kecil, software kecil dalam aplikasi kita buat menghitung apa segala macam. Nah, tergantung software yang dipasang di makro itu bisa juga berbentuk virus. Dan kita kopi-kopikan itu file-filenya, ya udah masuklah. Atau kita bisa nyebarin virus-virus tadi pakai file, ditempelkan di file ini di-copy antar orang. Jadi kadang-kadang kita pada zaman dulu kala seringkali ngopi-ngopi USB, flash disk dan sebagainya. Dengan cara itu si virusnya itu nyebar. Itu mungkin yang virus-virus yang lama modelnya kayak gitu ya. Tapi sampai sekarang juga masih banyak sih virus model kayak gitu, terutama di Windows ya. Nah, makin kesini virusnya makin canggih, virusnya dienkripsi. Jadi kan virus kan gini, virus itu programnya itu fix. Habis kerjain ini, habis kerjain apa gitu. Jadi nanti ada software seperti antivirus yang mendeteksi virus-virus tadi. Kalau ketahuan ya udah, virusnya di-delete aja atau gimana. Oke, atau filenya kepaksa di-delete. Kalau dia nempel ke file, kepaksa filenya di-delete. Yang seru, virus-virus yang baru-baru ini dia dienkripsi, jadi antivirusnya nggak bisa deteksi. Dan itu yang terjadi dengan ransomware dan sebagainya. Nah, sekarang kalau hacker, bagaimana caranya bisa masukin software ke komputer kita? Nah, itu hacker lebih canggih daripada yang virus-virus yang biasa. Biasanya mereka lewat web. Jadi kita masangin, kan mungkin kita nggak tahu ya, kalau kita nge-web itu seringkali server yang kita web itu berkomunikasi sama komputer kita. Dia minta notifikasi lah, minta masukin apalah, password apa segala macam. Nah, itu ada komunikasi antara server dengan komputernya kita. Yang jadi masalah adalah kalau komunikasinya benar nggak masalah, kalau komunikasinya nggak benar itu yang berabe. Dan ini akan sering terjadi kalau kita masuk situs-situs yang ngaco-ngaco, situs porno apa segala macam. Nah, itu kemungkinan besar mereka akan masang software-software yang buat masuk ke dalam komputer kita. Bisa ransomware, bisa software buat ngambil data lah apa segala macam. Jadi itu yang dilakukan. Jadi kalau masuk ke situs-situs yang tidak baik, kemungkinan besar mereka akan instalasi aplikasi-aplikasi yang buat masuk ke komputer kita. Dan biasanya di Google segala macam suka diproteksi. Proteksinya gini, jangan masuk situs itu karena ini situsnya tidak baik, kira-kira kayak gitu. Kadang-kadang diproteksi, kadang-kadang enggak. Dan ini biasanya ada sering di browser juga suka ada proteksinya sih. Ntar di bagian setting biasanya. Ini ada privacy security. Nah, di sini udah mulai nih
setting. Nah ini ada cookies apa segala macam. Ini yang bisa masukin macam-macam loh. Ini ada cache segala macam ya. Ntar ada yang buat pop up segala macam. Ada yang ngatur nih biasanya. Pop upnya mana nih? Pop up. Ini nggak ada nih. Appearance on startup, privacy, autofill. Ngaturin sebelah mana ya? Ini lagi mulai make Chrome soalnya. Lupa ada di mana. Nih bisa dicari sih sebenarnya. Pop up blocker. Nah, akhirnya kita pasang pop up blocker. Nah, ini pop up blocker for Chrome. Bagaimana kita blokir pop-up di Chrome dan sebagainya. Jadi kita bisa blokir nih sebenarnya. Pop-up itu bisa berupa virus sih sebagian. Jadi ada pop-up bentuknya masuk, nanti ada lagi iklannya bawa virus lah apa segala macam. Dan ini akan terjadi kalau kita masuk situs porno. Gimana caranya nyari? Nggak bisa lah. Gitu ya. Nah ini kayak gini nih. Nah ini udah kacau nih urusannya. Nah ini udah kacau nih biasanya. Tapi ini saya bisa diblokir sama YouTube ntar. jadi kalau kita masuk ke situs yang ngaco-ngaco kayak gitu, itu dia bisa bawa virus-virus yang enggak ke dalamnya. Jadi kira-kira mana tadi pertanyaannya hilang lagi. Pertanyaannya hilang deh. Hilang pertanyaannya. Iya, pertanyaannya hilang. Mana lagi? Pertanyaannya hilang. Ya, gitulah. Jadi kira-kira itu sih secara umum yang membuat kacau dunia perkomputeran. Jadi sarannya sih sederhana sih. Orang yang buat virus-virus seperti itu bukan orang yang baik-baik. Supaya kita tidak kena, sebetulnya gampang aja ya. Jangan masuk situs yang tidak baik, itu aja. Karena mereka biasanya mulai dari sana. Kita masuk situs yang nggak baik, terus kita mulai dia akan install software. Dan kadang-kadang juga tapi itu bukan hanya situs ya, aplikasi-aplikasi itu juga kadang-kadang suka kayak gitu, terutama yang di Android ya. Kalau aplikasinya yang udah mulai ngaco-ngaco, ya udah dia bisa nginstal macam-macam ke dalam handphonenya kita. Jadi sarannya udahlah, sekarang mah udah jangan macam-macam dah, banyak yang nggak baik di dunia cyber itu juga. Jadi kalau kita baik, kerjain yang baik aja, kemungkinan besar kita akan baik gitu loh. Kalau kita mulai ngeklik yang jahat-jahat, ya boleh kacau sih. Kecuali kita ngerti teknik bela diri ya. Kalau kita ngerti karatenya, bela diri segala macam, misalnya, wah ini kayaknya mulai ngaco nih, ya udah. Solusinya gampang sih, format ulang biasanya. Kalau di Android gampang, di reset aja udah. Ini saya sering kerjain ke handphonenya anak saya. Soalnya dia kerjanya install software, game-game segala macam yang ngaco-ngaco. Terus gamenya suka bawa yang ngaco-ngaco ke dalam. Akhirnya harus di reset tuh handphone. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana dari luar bisa masuk gitu.